Halo guys, selamat datang kembali di Indo Today. Meskipun dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tetap menghadapi sejumlah tantangan strategis dalam aspek tertentu. Jika dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Jepang, Cina, India, Rusia, dan Amerika Serikat, harus diakui bahwa Indonesia masih dalam proses memenuhi beberapa jenis alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang sangat vital untuk menjaga kedaulatan nasional secara menyeluruh. Beberapa alutsista strategis ini bahkan telah dimiliki oleh sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara, sementara kita sendiri masih dalam tahap perencanaan atau pengkajian untuk mengoperasikannya. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 alutsista penting tersebut yang memiliki peran krusial dalam memperkuat pertahanan negara di masa depan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Indo Today. Pertama, kita bahas kapal LHD atau Landing Helicopter Dock. LHD merupakan kapal perang multiguna yang sangat relevan bagi negara kepulauan dengan wilayah laut luas seperti Nusantara. Berbeda dengan kapal logistik biasa, LHD mampu membawa sejumlah helikopter, kendaraan tempur amfibi, hingga ribuan personil dengan daya jelajah lebih dari 45 hari. Kemampuan ini menjadikan LHD bukan hanya efektif untuk operasi pertahanan, tetapi juga sangat vital dalam misi kemanusiaan, distribusi logistik, hingga penanggulangan bencana skala besar di pulau-pulau terluar. EWA adalah pesawat peringatan dini atau Airborne Early Warning and Control (AEWC). Pesawat ini merupakan sistem peringatan dini dan pengendalian udara yang dipasangi radar canggih untuk mendeteksi ancaman dari jarak jauh melampaui kemampuan radar darat. Di Asia Tenggara, negara seperti Singapura dengan G550 AEEW dan Thailand dengan SAP 340 REI sudah mengoperasikannya. Bagi negara seluas Indonesia, kehadiran radar terbang ini merupakan kebutuhan strategis untuk memastikan pengawasan wilayah udara yang optimal dan real-time. Kehadiran pesawat AEEWC akan menjadi pengganda kekuatan atau force multiplier bagi skadron tempur TNI AU. Tanpa dukungan radar terbang, jet-jet tempur kita seperti F-16 atau Rafale harus mengandalkan radar internal mereka sendiri yang jangkauannya terbatas oleh kelengkungan bumi dan hambatan geografis. Dengan AEEWC, pusat komando dapat mengarahkan interseptor ke sasaran dengan presisi tinggi, bahkan sebelum musuh menyadari kehadiran mereka. Saat ini, pemerintah dikabarkan sedang melirik beberapa kandidat kuat seperti Boeing E-7 Wedgetail atau SAP Global Eye untuk mengisi celah strategis ini guna menutup seluruh titik buta di cakrawala Nusantara. Ketiga, kita bicara tentang teknologi masa depan. Drone laut atau Unmanned Surface Vessel, USV. Di era peperangan asimetris, drone laut kini menjadi elemen kunci untuk melakukan patroli, pengintaian, hingga perburuan ranjau tanpa harus mempertaruhkan nyawa personil di wilayah berbahaya. Keunggulan utamanya adalah biaya operasional yang jauh lebih murah dibandingkan kapal perang konvensional, namun mampu beroperasi dalam waktu yang sangat lama di titik-titik rawan seperti Laut Natuna Utara. Beberapa negara tetangga sudah mulai mengintegrasikan USV ke dalam armada mereka untuk menjaga zona ekonomi eksklusif. Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki prototip drone laut buatan industri pertahanan dalam negeri. Namun tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan ribuan drone ini ke dalam satu sistem jaringan tempur yang terpadu. Dengan wilayah laut yang sedemikian luas, penggunaan armada drone laut otonom adalah solusi paling rasional untuk mengawasi setiap jengkal perairan kita dari ancaman ilegal maupun penyusupan asing. Keempat adalah sistem rudal pertahanan pantai. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia, Indonesia membutuhkan sistem rudal darat ke laut yang modern dan responsif. Rudal pertahanan pantai berfungsi sebagai lapis pelindung daratan yang mampu mencegah armada lawan mendekati bibir pantai kita. Saat ini, TNI memang mengoperasikan peluncur roket Astros Mk-6. Namun sistem tersebut pada dasarnya adalah senjata artileri medan,
bukan rudal khusus anti kapal jarak jauh. Kabar baiknya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia Santer dikabarkan akan segera memfinalisasi akuisisi rudal supersonik BrahMos dari India. Jika kesepakatan ini terrealisasi, maka Indonesia akan memiliki payung perlindungan dengan jangkauan lebih dari 290 km. Artinya, setiap kapal asing yang berniat buruk akan berpikir dua kali sebelum memasuki wilayah kedaulatan kita, karena mereka sudah berada dalam bidikan rudal yang sangat sulit untuk dicegah ini. Terakhir adalah kapal perusak atau destroyer. Meskipun Indonesia saat ini memiliki angkatan laut dengan jumlah kapal terbanyak di Asia Tenggara, kita belum mengoperasikan kapal jenis destroyer. Secara teknis, destroyer adalah kapal perang yang memiliki dimensi lebih besar, daya jelajah lebih jauh, dan persenjataan yang jauh lebih lengkap dibandingkan kapal kelas fregat yang kita miliki sekarang. Destroyer berperan sebagai pengawal utama armada besar, konvoi logistik strategis, atau sebagai pusat pertahanan udara bergerak di tengah samudra. Kehadiran kapal jenis ini akan mempertegas posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim utama atau Blue Water Navy, yang mampu memproyeksikan kekuatan hingga ke laut lepas. Modernisasi menuju kapal kelas berat ini menjadi sangat mendesak seiring meningkatnya dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik yang menuntut kehadiran fisik kapal perang yang tangguh dan memiliki daya tahan operasional tinggi. Itulah 5 alutsista penting yang menjadi perhatian dalam agenda modernisasi militer kita saat ini. Langkah besar ini bukan sekedar tentang gengsi antar negara atau sekedar pamer kekuatan di kawasan Asia Tenggara, melainkan tentang kesiapan dan kemandirian bangsa kita dalam menghadapi dinamika ancaman yang kian kompleks dan sulit diprediksi. Di era peperangan modern, kedaulatan tidak hanya dijaga dengan keberanian personil di lapangan, tetapi juga harus ditopang oleh keunggulan teknologi yang mampu memberikan efek gentar bagi siapapun yang berniat mengganggu keutuhan wilayah kita. Modernisasi ini adalah investasi jangka panjang untuk memastikan bahwa anak cucu kita tetap bisa menikmati kekayaan alam Nusantara dengan aman. Dengan wilayah seluas ini, memiliki mata di langit melalui pesawat peringatan dini, cakar yang tajam lewat rudal pertahanan pantai, hingga perisai tangguh di samudra berupa kapal perusak dan LHD, bukanlah sebuah kemewahan, melainkan suatu keharusan strategis. Kita sedang membangun fondasi agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam percaturan geopolitik global, tetapi menjadi pemain utama yang disegani karena kekuatan pertahanannya yang mandiri dan adaptif. Sekarang, bola ada di tangan kalian, guys. Dari kelima alutsista strategis yang sudah kita bahas tadi, mulai dari kapal LHD, pesawat peringatan dini, drone laut, rudal pertahanan pantai, hingga kapal destroyer, menurut kalian, mana yang paling mendesak dan harus menjadi prioritas utama untuk segera mendarat di markas TNI tahun ini? Apakah kalian lebih setuju kita memperkuat pengawasan udara terlebih dahulu, atau justru mempertebal benteng pertahanan di lautan? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar di bawah, ya! Mari kita berdiskusi secara sehat, karena opini kalian sangat berarti untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pertahanan nasional. Jangan lupa untuk terus mendukung Indo Today dengan cara klik tombol subscribe, berikan like jika kalian suka video ini, dan bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak masyarakat kita yang melek dan peduli soal masa depan militer tanah air. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Tetaplah bangga menjadi bagian dari bangsa yang besar ini. Sampai jumpa di analisis tajam berikutnya.